Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk riset kali ini saya akan membuat video atau memberikan pemaparan mengenai pengaruh gaya kepemimpinan, motivasi kerja, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Ya, untuk slide yang kedua yaitu leadership, motivasi kerja, disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Nah, di mana leadership ini definisinya ialah mengenai kepemimpinan, yaitu sebuah proses untuk mempengaruhi dan mengarahkan anggota organisasi atau bawahan dalam menjalankan tugas atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, sehingga kenapa sih leadership ini bisa memiliki pengaruh? Nah, karena ternyata kepemimpinan itu memiliki beberapa gaya menurut teorinya, yaitu ada tipe pemimpin yang gayanya kepemimpinan direktif atau directive leadership. Ini ada di slide 3 ya. Ada juga tipe pemimpin yang gayanya supportive leadership, ada yang participative leadership, dan ada juga yang achievement oriented leadership. Nah, ini adalah tipe-tipe gaya kepemimpinan. Lalu untuk di slide 4, ternyata selain gaya kepemimpinan, leadership itu juga memiliki kategori dimensi, yaitu kepemimpinan yang dia memberitahu atau telling, lalu leadership yang menjual atau selling, lalu leadership yang penyertaan atau participating, lalu leadership yang menyerahkan tugas atau delegating. Nah, ini kategori besarnya adalah leadership yang memberikan pengarahan tugas atau delegasi, lalu leadership yang lebih kepada interpersonal skill atau hubungan kepada karyawan. Nah, ini bisa dilihat pada slide yang kelima untuk gambarnya, yaitu di mana delegating dan telling itu ada di bagian dasar, sehingga menjadi dasarnya atau sebuah leadership itu bisa tercipta gitu ya, bisa dilakukan oleh seorang karyawan, dimana nanti hasilnya itu adalah participating dan selling. Jadi ada hasil yang dicapai dari delegating dan telling yang dilakukan dengan baik dan benar tadi. Nah, sehingga dari pemaparan di atas maka terdapat latar belakang masalah yang diambil dalam penelitian ini, yaitu menemukan masalah yang ada di PT Pos Indonesia Jakarta Pusat terdapat pada disiplin kerja, di mana pada perusahaan tersebut banyak karyawan yang bolos, banyak karyawan yang datang tidak tepat waktu gitu, sehingga mengurangi kinerja karyawan perusahaan tersebut. Nah, selain itu juga permasalahan yang diperhatikan ialah mengenai motivasi kerja yang cukup tinggi, terus juga mengenai disiplin kerja juga yang ternyata hasilnya telah dilakukan prasurvei itu nilainya paling tinggi di antara variabel yang lain, sehingga ini yang menjadi latar belakang diambilnya variabel atau CX dalam penelitian ini. Lalu untuk slide selanjutnya, metodologi penelitian, yaitu dilakukan pengujian analisis deskriptif, uji instrumen, inner model dan outer model, dan juga uji statistik, dan menggunakan skala Likert ya. Dan untuk slide yang selanjutnya, slide 9, ialah mengenai pengembangan hipotesis. Nah, jadi apa sih hipotesa yang bisa dikembangkan, yaitu berdasarkan paparan tersebut di atas, maka hipotesanya adalah H1, gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan, H2, motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan, H3, disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Untuk slide 10, yaitu hasil dan pembahasan dari hipotesa yang sudah dibentuk tadi, maka diperoleh hasil bahwa secara keseluruhannya 3 variabel X memiliki pengaruh positif terhadap variabel Y atau kinerja. Nah, di mana pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan itu memiliki pengaruh yang positif signifikan, artinya
semakin tinggi disiplin kerjanya, maka akan tercipta kinerja karyawan yang semakin bagus gitu. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang telah dipaparkan pada slide 10. Untuk pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan, ini juga memiliki hasil yang positif signifikan, yaitu artinya ternyata kepemimpinan itu apabila memiliki gaya yang cocok atau sesuai dengan karyawannya, maka bisa menciptakan kinerja yang bagus untuk karyawan di PT Pos Indonesia. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang ada di slide 11. Untuk pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan juga demikian, yaitu dihasilkan pengaruh yang positif dan signifikan, bahwa artinya semakin termotivasi karyawan maka kinerjanya akan semakin baik. Nah, ini juga telah didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan bisa dibaca di slide 12. Sehingga dapat disimpulkan pada slide 13, yaitu R-square-nya memiliki nilai 0,510 atau 51% variabel X ini memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Artinya hubungannya atau pengaruhnya cukup kuat sehingga hasilnya positif signifikan tadi. Lalu setelah dilakukan pengujian dan dilihat nilai dengan yang tertinggi atau terendah dan seterusnya mengenai 3 variabel tadi, maka variabel motivasi kerja ini memiliki nilai tertinggi dari hasil analisa pengujian SAM. Nah, sehingga dapat disarankan bahwa meningkatkan kinerja karyawan secara efektif untuk PT Pos Indonesia itu bisa dibentuk dari motivasi yang karyawannya yang lebih kuat. Nah, caranya seperti apa? Bisa dengan promosi jabatan, bisa dengan memberikan penghargaan, pencapaian untuk penyelesaian tanggung jawab yang tepat waktu atau sesuai target, memberikan tunjangan dan sebagainya. Nah, itu dari hasil yang tertinggi. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga apa sih keterkaitan antara penelitian ini dengan mata kuliah yang saya ajarkan, khususnya mata kuliah pengantar manajemen untuk leadership, yaitu bahwa leadership itu bisa memberikan kontribusi besar untuk pendekatan kepada karyawan, karena karyawan itu ada yang tipenya didekati secara interpersonal, ada karyawan yang modelnya diberikan tugas dia langsung paham wewenangnya, haknya, kewajibannya, ada karyawan yang harus kita bersikap seperti sahabat atau teman curhat. Nah, itu ternyata leadership itu sangat memberikan pengaruh gitu loh. Dan juga didukung dengan motivasi, didukung dengan disiplin kerja, sehingga semuanya itu berimpact kepada kinerja karyawan sebuah perusahaan. Nah, ini menjadi topik yang menarik karena ternyata di PT Pos Indonesia itu masih ada beberapa variabel yang mengganggu atau variabel yang menjadi masalah. Kenapa sih pos itu banyak karyawan yang tidak disiplin gitu, atau banyak karyawan di pos itu yang kita lihat datang terlambat dan sebagainya. Nah, ini bisa menjadi kontribusi pemikiran bahwa ada variabel-variabel 3 ini yang bisa dilihat oleh PT Pos Indonesia, bahwa ini menjadi concern tertentu untuk bisa dinilai untuk lebih lanjut. Sekian dari saya, Septiani Juniarti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.